Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita ikut bersyukur dengan Tuhan Yesus kepada Bapa. Adorasi sebagai saat kita bergabung dalam syukur Tuhan Yesus kepada Bapa. Saya ingin mendalami tema ini berdasarkan sabda Tuhan Yesus yang bergembira dalam Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi Tuhan Yesus pun bersyukur kepada Bapa, bukan pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan atas kemuliaan yang dianugerahkan Bapa kepada Putra Tuhan Yesus. Tapi syukur Tuhan Yesus itu adalah syukur karena karya penebusan, karena penyelamatan, karena pewahyuan dan pernyataan kasih Allah Bapa kepada umat manusia melalui Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah kita, yang dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini bukan dalam arti orang pendek kayak Lilliput itu ya, kecil, bukan. Orang kecil di sini adalah orang-orang yang masih bukan hanya miskin, orang yang sederhana, tapi orang kecil di sini adalah orang seperti anak-anak itu yang belum bisa menyampaikan keinginannya, yang masih anak-anak, yang masih sulit berbicara, yang tidak tahu apa yang dibutuhkan, karena belum bisa omong. Anak bayi terutama itu ya, nggak bisa omong. Belum tahu apa yang mau diomongkan kecuali nangis. Orang-orang yang levelnya masih sangat sederhana dalam pengertian terbuka total, yang tidak punya kepandaian dalam pengertian menentukan arah sendiri, tapi semuanya bergantung kepada Allah. Orang inilah yang mengalami pernyataan kebenaran bahwa Allah menyelamatkan kita melalui Kristus Tuhan kita. Maka sebenarnya kalau kita bergabung dengan syukur Tuhan Yesus kepada Bapa, kita sebenarnya bukan hanya memuliakan Allah melalui Kristus, tetapi kita juga menerima bahkan keselamatan itu sendiri. Sebab dengan syukur dan memuliakan Allah, dengan memuji Allah, sama saja dengan kita mengalami keselamatan yang dari Allah. Jadi syukur Tuhan Yesus adalah syukur karena kebaikan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita manusia. Maka kalau kita bersyukur dalam adorasi, kita kan sering sebenarnya ya bersyukur atas lulus ujian, atau anak kita, cucu kita lulus ujian, atau mereka sedang ujian atau sedang ujian akhir atau apa, lalu kita mohon dalam adorasi, atau kita mohon kesembuhan untuk saudara kita atau diri kita sendiri yang sakit, ataupun kita mohon rezeki atau pekerjaan atau kelancaran usaha dan seterusnya. Semua itu sangat baik dimohon. Tetapi ternyata adorasi juga suatu syukur karena karya penebusan Tuhan yang boleh kita alami dalam hidup kita. Dan syukur atas penebusan Tuhan yang kita alami itu jauh lebih agung daripada syukur atas segala karunia yang memang konkret dan kecil-kecil yang kita butuhkan itu.
Karena syukur atas karya penebusan Tuhan berarti merangkum keselamatan jiwa kita. Sebab kita tahu kalau kita bersyukur hari ini kita sembuh, ya suatu saat kita akui kita akan sakit lagi. Ketika kita bersyukur atas rezeki hari ini, kita tahu rezeki itu juga akan hilang atau habis. Sehingga harus ada rezeki lagi yang kita mohon. Semua yang terjadi sehari-hari itu bisa berlalu karena memang sifatnya sementara, karena semua hal yang duniawi yang memang kita butuhkan dan kita mohon karena kita perlu sebagai sarana itu akan berlalu juga. Tetapi bersyukur atas karya penebusan berarti syukur atas anugerah ilahi yang sifatnya abadi dan menentukan bagi keselamatan kita. Bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi terlebih dalam kehidupan nanti. Betapa pentingnya adorasi ini sebagai saat kita bersyukur kepada Bapa bersama Tuhan Yesus, untuk memuliakan Bapa bersama Tuhan Yesus atas karya penebusan, atas karya penyelamatan yang dinyatakan kepada kita. Dan Tuhan mengatakan orang bijak dan pandai justru tidak mengalami. Karena orang bijak dan pandai itu sering sudah tahu semuanya untuk dirinya sendiri, punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, jelimet, rumit, dan dari segala sudut, tapi akhirnya malah tidak melihat karya Tuhan yang sangat sederhana di depan kita. Karena terlalu banyak omong, orang bijak itu terlalu banyak mikir, tapi menjadi tidak sederhana, seperti yang disebut Yesus, engkau nyatakan kepada orang kecil. Adorasi menjadi saat kita dibentuk untuk menjadi sederhana, menjadi dalam tanda kutip orang kecil tadi. Supaya tidak terlalu banyak mikir, terlalu banyak diskusi, apa perlunya adorasi. Adorasi adalah saat kita bersyukur bersama Tuhan Yesus kepada Bapa atas karya penebusan kita. Dalam masa Advent ini, kita lanjutkan adorasi kita sambil menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan yang terus memperbarui hidup kita, sekarang dan selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.